dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tema kita hari ini pagi ini, sesi 1 dan sesi 2 itu berkelanjutan. Meskipun ada overlapnya ya, satu sama lain ada pengulangan pastinya. Tentang dua saksi di akhir zaman. Dua saksi di akhir zaman. Apa sih yang dimaksud dengan akhir zaman? Banyak orang kalau mendengar akhir zaman, oh itu kedatangan Tuhan Yesus gitu. Bukan. Akhir zaman itu adalah suatu zaman terakhir. Setelah zaman itu akan ada zaman baru. Nah inilah zaman akhir atau akhir zaman. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus adalah penutup dari akhir zaman itu. Yang disebut dengan parousia. Istilah Alkitabnya parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi akhir zaman adalah suatu zaman antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangannya yang kedua nanti. Itu zaman akhir atau akhir zaman namanya. Jadi kita hidup di akhir zaman. Di mana? Di awal? Bukan. Kalau di awal kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kita di mana? Di tengah atau di akhir? Di akhir sekali. Ya, suatu hari kita akan buat seminar khusus tentang hal itu. Kita ada di paling ujung daripada akhir zaman. Jadi banyak manusia itu nggak sadar bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Kita baca Matius 24. Matius pasalnya yang ke-24. Ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi akan ada penderitaan sebelum zaman baru. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Oleh karena Tuhan. Makanya kita dibenci di mana-mana. Yang aneh, di dalam gereja sendiri kita disesat-sesatkan. Aneh. Ya. Kalau dibenci oleh dunia sih wajar lah. Tapi kalau di dalam gereja sendiri kita dibenci, disesat-sesatkan, bicara benar, orang tidak suka, kita jadi tahu siapa sebenarnya. Umat Tuhan itu siapa sebenarnya? Bukan semua orang yang di gereja. Yang berada di pihak Tuhan. Yang tidak cinta mamon. Ya. Itu sebenarnya. Ayat berikutnya. Tadi ayat berapa tadi? 9 ya, 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau kita bicara nabi palsu itu siapa saja yang mengabarkan bukan Injil yang murni. Injil yang lain, Yesus yang lain. Yang kalau berkhotbah itu tekanannya itu kekayaan duniawi, mamon. Tiap kali khotbah mamon terus yang dikhotbahkan dengan bungkus yang dari Alkitab, persepuluhan, buah sulung dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebenarnya Injil yang lain. Teologi kemakmuran itu Injil yang lain, Saudara. Jangan ikuti itu. Datang di gereja cuma disenangkan telinganya tapi harus kasih persepuluhan. Persembahan uang. Jangan ikut dia. Kalau di gereja itu persembahannya seluruh hidup kita. Jangan hitung-hitungan. Ya. Dua saksi di akhir zaman ini. Tidak semua orang. Ada cirinya, saudara. Ini yang tidak diajarkan selama ini. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Orang yang bertahan dalam penderitaan. Meskipun kita di jalur yang benar tapi menderita karena dimusuhin, dialah yang selamat. Jadi saudara jangan gampang dijatuhkan oleh dunia ini. Dijatuhkan dengan berbagai teknik, intrik-intrik yang licik.
Suatu hari kalau saudara dengar ada yang ngomongin tentang saya, pasti saya sudah tahu. Mimbar itu diserang habis. Yang menyerang dari luar maupun dari dalam. Suatu hari kalau yang ada yang ngomongin aneh-aneh gitu ya, tenang saja. Tekniknya iblis itu begitu. Kalau orang gampang tersandung, ya gitu, pindah lagi. Ya pindah lagi, lama-lama nggak ke gereja. Yang rugi diri sendiri. Ya, jangan percaya dengan hoax. Periksa faktanya yang penting. Yang penting itu fakta. Mau pakai ayat kalau nggak ada faktanya itu berarti dia salah mengartikan ayat itu. Ya, ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil ini sudah sampai ke ujung bumi, semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Barulah akhir dari segala akhir. Tuhan Yesus datang. Sekedar info, Injil sudah diterjemahkan ke berapa ribu bahasa di bumi ini. Berapa ribu sudah. Jadi tinggal tunggu berapa lagi. Di segala suku bangsa diterjemahkan. Ciri kebenaran. Kebenaran itu harus dimengerti oleh semua bangsa. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Bayangkan kalau Injil Alkitab harus teks aslinya. Gak boleh diterjemahkan. Lalu orang-orang harus belajar bahasa Yunani. Sedikit yang masuk surga. Gak semua orang bisa belajar. Yang sekolah teologi saja belum tentu bisa. Semester ini bisa sih, masih ingat. Semester berikutnya lupa ya. Iya benar, kalau mau jujur begitu. Yang sekolah teologi coba aja, yang di luar sana apalagi. Yang khotbahnya cuma ngawur-ngawur itu. Apalagi bahasa teks asli, gak bakalan belajar dia. Ya, aduh dunia ini benar-benar ya. Kita ada di ujung akhir zaman masih saja ngawur-ngawur. Masih saja tidak cinta Tuhan. Cinta mamon. Kalau datang kepada Tuhan dalam rangka ada maunya. Supaya diberkati, supaya kaya raya. Supaya enteng jodoh. Ada maunya. Dari dulu begitu terus. Padahal kalau kita datang kepada Tuhan dalam rangka mempersembahkan diri. Kita sudah ditebus, maka kita harus mempersembahkan diri. Kan begitu harusnya. Waduh. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, Injil kebenaran ini harus sampai ke ujung bumi. Jadi kalau ada orang yang berpikir, oh Injil itu cuma untuk Israel Pak. Ya kamu bisa bahasa Indonesia enggak sih? Kamu bisa baca enggak? Banyak orang tuh enggak baca Alkitab. Tapi ngomong sembarangan, enggak punya malu emang. Kalau komentar itu memalukan, tau enggak? Aduh. Ada yang komentar video saya. Saya bilang, coba tolong dengar dulu. Nanti komentar lagi ya. Sudah dengar saya. Oh, sudah dengar. Kasih saya ayatnya. Sudah dengar kok nanya ayat. Ya sudahlah, saya kasih ayatnya. Ini loh ayatnya. Saudara, orang itu kalau bebal itu ya nggak tahu lagi loh caranya bagaimana untuk menyadarkannya. Makanya kita itu jangan bebal. Kadang-kadang kita bebal juga loh. Apalagi kok kita ingat masa lalu kita, kok dulu aku bebal sekali ya gitu. Ada satu ayat yang sering saya sampaikan di YouTube. Taurat dibatalkan, betul? Filipi 2 ayat 15. Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan. Ada ayatnya Filipi 2 ayat 15. Apa itu Taurat? 3 hukum. 1, hukum moral. 10 firman Tuhan. Gak bakalan dibatalkan karena Tuhan bilang hukum yang terutama adalah hukum kasih. 10 firman Tuhan itu hukum kasih, gak pernah batal itu. Tapi tidak diterapkan secara harafiah, disempurnakan oleh Tuhan. Hukum kedua, seremonial. Seremonial itu apa? Korban bakaran, persepuluhan, buah sulung. Batal semuanya itu, gak ada begitu-begituan. Yang ketiga hukum yudisial.
Kalau orang berbuat zina dirajam hukumnya. Nggak ada itu, nggak ada lagi. Hukum-hukum nggak ada lagi yang begituan. Nah, lalu ada yang komentar, Pak, Filipi 2 ayat 15 itu tidak dibatalkan. Loh, kalimatnya dibatalkan, saya bilang. Bapak sudah cek belum teks aslinya? Sudah, saya bilang. Sama, dibatalkan. Semua terjemahan bahasa Inggris sama, to abrogate, dibatalkan. Oh, ada satu lagi Pak terjemahan. Terjemahan lama LAI, bahasa Indonesia kata dia gitu. Ini loh Pak, dikasih. Saya pikir apa terjemahannya gitu ya. Gak taunya tulisannya gini. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah melenyapkan Taurat. Saya sampai gini, loh ini maksudnya apa sih? Melenyapkan itu dari ada menjadi tidak ada kan gitu ya. Bahasa Indonesia aja kok gak ngerti. Dia malah jelasin saya, melenyapkan itu artinya menyempurnakan Pak. Kalau udah begitu saya udah gak nanggepi lagi, oh ya sudah orang gila ini. Udah gak, percuma ditanggepi. Mudah-mudahan kau dengar tuh. Iya. Percuma nanggepin. Kalau udah mulai aneh-aneh gitu udah percuma. Besoknya saya lihat lagi, saya mau foto. Sebagai catatan saya kalau kuliah saya mau kasih kasus. Udah dihapus. Udah gak ada. Akunnya juga udah gak ada, gak tahu kemana. Banyak akun palsu Bu. Akun yang baru buat seminggu, 2 minggu yang lalu, langsung komen-komen ngawur, hilang lagi. Dia lupa bahwa Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Kamu menjadi saksinya setan kamu berarti. Ya, saya serius nih. Hari ini kita harus hidup menjadi saksinya Kristus. Jangan jadi saksinya setan. Buat apa sih? Hidup cuma sekali itu buat apa? Apa tujuan hidupmu? Diajarin yang benar, cari celah dengan cara yang curang. Loh kalau memang saya salah kan saya bisa koreksi. Tapi kalau begitu caranya, ini lenyap Pak. Lenyap tuh masih ada. Udah deh. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ya. Itu sebentar kita lanjutkan, ya. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Apa itu saksi yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan saksi? Teks asli Alkitab pakai kata martus. Bapak itu pasti pernah mendengar kata martir, betul? Martus ini, saksi, witness. Apa itu? Apa itu saksi? Saksi itu begini, menurut kamus bahasa, menurut leksikon, artinya gini, orang yang melihat langsung, lalu ia melaporkan kemana-mana, bersaksi maksudnya, ya, menceritakan kemana-mana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian jangan dasarnya kamus, ingat baik-baik itu. Kamus hanya memberikan definisi sebisanya aja. Tidak akan dalam. Kalau cuma cerita ke sana ke sini belum jadi saksi itu. Belum, itu keterbatasan bahasa. Apa yang dimaksud saksi? Bersaksi pakai mulut? Betul. Tapi kalau cuma mulut tok, malah jadi sandungan, bukan jadi saksi. Makanya yang benar saksi Kristus itu adalah bersaksi lewat mulut, memuji Tuhan lewat mulut, dan terutama lewat perbuatan nyata. Kalau orang tidak ada perbuatannya, ngomong Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, percuma. Itu bukan saksi. Itu bukan saksi. Banyak orang begitu tuh. Ngomongnya Tuhan, Tuhan. Tapi sama istri kasar, sama suami tidak melayani, sesama saling ngomongin, khotbah aja ngawur-ngawur, gak mau belajar, gak takut Tuhan, pakai mimbar sembarangan. Orang berdiri di mimbar tuh hati-hati kalau yang disampaikan salah, waduh Tuhan. Ini enggak ngawur aja gitu udah. Diajarin baik-baik malah tersinggung, gak mau belajar. Begitu mau jadi saksi Kristus. Martus, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Ceritakan firman kebenaran kepada semua orang. Dan lewat perbuatanmu. Jangan tanpa perbuatan, percuma. Aku itu orang baik loh Pak. Iya, tapi mana baiknya? Nah ya, itu hati-hati saudara. Matius 28
ayat 18 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya segala kuasa ada dalam tangan Tuhan Yesus. Itu artinya. Ya. 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita membaptis dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Ada yang komen lagi. Dunia ini memang lagi sosial media memang. Tapi harus kita jelaskan. Ada yang komen lagi. Dalam nama Bapa itu namanya siapa, Pak? Saya tahu itu kelompok pengagum nama Yahweh itu. Maunya pakai nama Yahweh terus. Padahal di perjanjian baru tidak ada kata Yahweh. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cukup. Jangan aneh-aneh. Kemarin ada yang telepon saya dari New York. Waduh, dia cerita ketemu, dia punya persekutuan di New York. Dia bilang dia mengundang seorang pengkhotbah. Khotbahnya itu gitu. Gak boleh pakai nama Yesus. Loh, dia kaget juga. Gak boleh. Harus Yeshua HaMashiach. Ya ampun. Langsung orangnya saya gak mau undang dia lagi, Pak. Bagus, saya bilang. Nama Yesus gak boleh. Yeshua HaMashiach katanya. Dia juga gak bisa bahasa Ibrani itu, saya jamin orang itu. Kalau orang ngerti bahasa Ibrani namanya siapa? Yeshua. Bukan Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu Yesus Kristus. Namanya Yesus. HaMashiach itu the Messiah. Sang Juru Selamat. Bukan nama, gelar. Gitu aja gak ngerti. Ngotot-ngotot. Habis itu ada lagi yang undang berikutnya. Ngajarnya gini. Saudara ini sudah jadi antikris. Kenapa? Karena sudah disuntik vaksin. Lalu nggak diundang lagi, capek. Dia capek loh ngundang yang mana yang benar sih. Dia telepon saya, "Pak bisa nggak Pak ngajar kita?" Ya bisa, tapi waktu saya nggak banyak, ikuti saja yang sudah ada. Kalau nggak ngerti baru tanya, saya bilang. Ya deh. Maksud saya gini loh saudara. Dengan adanya teknologi sekarang ini online, kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Dulu nggak bisa kan? Dulu kita mesti sewa transponder satelit channel. Mahal sekali, kita nggak usah sewa sekarang. Sekarang orang lain yang cari kita. Yang mengakses di YouTube. Kan gitu. Artinya saudara bisa ikut berpartisipasi untuk menyebarkan kebenaran. Tinggal pakai jempol aja, linknya disebar kemana-mana. Biarin viral. Kebenaran Tuhan biar viral kemana-mana. Sebab selama ini yang viral adalah si setan. Bicara sembarangan, nggak karuan gitu. Waduh, ini mengerikan loh. Mengerikan. Segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi belum selesai. Kita lanjutkan. Banyak orang kalau baca Alkitab itu berhenti di ayat-ayat tertentu. Padahal belum selesai. Ayat 20 penting. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi harus mengajar. Harus melakukan. Bukan cuma bicara tapi melakukan. Kasih contoh. Kalau kita kasih contoh. Supaya orang bisa melakukannya sesuai yang benar. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Waduh, kalau saya dengar itu ya aku menyertai kamu. Waduh Tuhan. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita loh. Saudara ya, kita itu punya Roh Kudus loh. Jangan sampai kita lupa loh saudara. Kita punya Roh Kudus. Jadi kalau menghadapi apapun ada Roh Allah dalam diriku. Gak takut apapun. Itu baru mantap saudara. Ya. Hidup ini sebenarnya tidak ada yang lain saudara. Kita harus puji Tuhan. Bukan hanya dengan mulut. Harus dengan perbuatan nyata. Makanya saya ciptakan satu lagu. Sederhana sekali. Tapi itu mengalir. Hanya dalam waktu 2-3 menit jadi satu lagu. Ya. Yaitu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya, amin. Hidup ini puji-puji Dia, hidup ini sembah Dia, hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Hidup ini mengasihi, hidup ini mengasihi, hidup ini melayani, hidup ini hidup kudus. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Hidup ini melayani, saudara. Hidup ini puji Dia lewat perbuatan kita. Hidup ini untuk apa? Manusia hidupnya seperti deretan awan, sebentar mati. Kalau tidak untuk Tuhan, untuk siapa? Ya, kita harus semangat puji Tuhan. Puji Tuhan bukan dengan mulut saja, lewat perbuatan. Sebab mulut tanpa perbuatan, omong kosong itu namanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ketika kita memuji Tuhan harus keluar dari hati yang tulus. Sehingga itulah perbuatan kita juga. Haleluya, 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 haleluya. Seseorang yang imannya tanpa perbuatan, itu imannya mati, saudara. Bahkan bukan cuma menjadi berkat, malah jadi sandungan. Ada seorang ibu cerita sama saya, Pak, anakku itu kalau nyanyi, Pak, haleluya. Dikit-dikit haleluya, Pak. Tapi gak pernah kasih duit, Pak, ke aku. Pelit sama aku. Tapi dia rajin kasih persepuluhan ke gereja, Pak. Jadi sandungan, saudara. Saudara tuh bagaimana sih? Kasih persepuluhan ke gereja tapi sama orang tua gak berbakti. Padahal ya, 10 firman Tuhan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah hormati orang tuamu. Orang gak hormati orang tua malah kasih persepuluhan ke gereja. Salah selama ini, salah kaprah ini. Tadi pagi saya dengar ada pendeta yang bilang, itu yang benar, yang nomor 1 gereja, orang tua nomor 2. Itu ajaran dari mana itu? Seolah-olah benar belain Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di sini ya, dia bilang, kamu yang ngajarin siapa? Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Semuanya. Kalau kamu mau melakukan Taurat, lakukan semuanya. Kalau kamu ngaku suku Lewi, lakukan kewajibannya suku Lewi. Pakai jubah imam. Ayo, jangan makan babi. Kamu makannya babi ngaku suku Lewi. Diketawain sama orang Israel, tahu nggak? Aneh. Kita semua bukan suku Lewi, saudara. Kita adalah orang yang dikafir-kafirkan oleh orang Yahudi. Tapi dikasihi Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan. Nggak apa-apa. Dibilangin goyim, orang asing,
orang kafir, nggak masalah. Tapi kita dikasih Tuhan. Itu yang nomor satu. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang Kristen KTP itu cuma mulutnya saja yang kencang. Tidak ada perbuatannya. Makanya jadi sandungan kemana-mana. Sama. Khotbah kencang. Tapi nggak ada perbuatannya. Waduh, itu menjadi sandungan di mana-mana. Yang terutama jadi sandungan adalah di rumah. Karena kita nggak bisa sembunyi di rumah. Iya kan? Apalagi seorang pendeta. Apalagi ngajak istri. Kalau seminggu kan saya selalu ngajak istri. Kalau yang nggak ngajak istri itu, kenapa nih? Karena ada yang cerita sama saya, istri itu, suaminya lagi khotbah, saudara kita harus jadi orang benar. Istrinya gini, alah gitu. Ya ketahuan deh. Makanya kalau saya lagi khotbah, liatin istri saya. Istri saya gitu gak? Halah gitu. Waduh, nggak banyak loh khotbah berani ngajak istri. Saya kasih tahu triknya itu sebabnya. Aduh, apalagi ya pengkhotbah kalau di luar kota kan diantar, ya dong diantar kemana-mana. Jadi yang tahu supirnya kan, yang ngantar. Ada supir cerita sama saya, waduh Pak itu mulutnya Pak. Karena telepon sama istri sama, waduh kebun binatang keluar. Jadi berkat gak? Supirnya yang gak percaya Tuhan Yesus, oh dia lebih parah dari aku. Itu, saya sampai aduh Tuhan. Ini bukannya jadi saksi Kristus, jadi saksinya iblis. Untuk menjatuhkan orang, supaya orang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kita itu disetting menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kemanapun kita pergi. Kita disebut Kristen bukan? Apa artinya Kristen? To be like Christ. Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu dalam bahasa lain, miliki attitude-nya Kristus. Miliki sikap hatinya Kristus. Bagaimana ia bicara, bagaimana ia makan minum, bagaimana ia memperlakukan sesama, bagaimana ia berbakti terhadap Bapaknya. Tidak ada cacat celah sedikit pun. Tidak ada cacat celah. Kalau kita Kristen harus seperti itu. To be like Christ. Bukan melakukan hukum Taurat. Nanti ada yang bicara, oh Yesus melakukan hukum Taurat Pak. Waktu masih hidup iya. Tapi ia datang ketika sudah mati membatalkan hukum Taurat. Banyak manusia mau hidup di bawah hukum Taurat. Saya perhatikan seluruh komen-komen di YouTube itu membelain Taurat. Enggak bisa Pak, Taurat yang itu enggak bisa dibatalkan. Ketahuan enggak baca Alkitab. Ketahuan juga tidak mengerti. Galatia 2 ayat 16. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dicatat itu. Kamu mau melakukan hukum Taurat, tidak dibenarkan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus yang membenarkan itu. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Persepuluhan itu hukum Taurat, saudara. Buah sulung itu. Ada yang khotbah begini. Buah sulung itu paradigma baru, saudara. Pemikiran yang baru. Kamu ngelindur apa-apa itu? Buah sulung itu di perjanjian lama kuno banget itu, praktek itu. Praktek sekarang melebihi buah sulung. Kalau orang hartanya banyak, dia terbeban, dia bangun mal untuk gereja. Tapi belum pernah ada yang seperti itu. Suatu hari ada, percaya deh. Kalau orang digerakkan Tuhan, ngapain 10%? Semuanya kasih Tuhan. Lagi pula sebentar lagi dia mati. Ketika orang menutup mata, semuanya udah untuk Tuhan. Tentu saja kalau punya anak, ya anaknya semua diberesin. Semua tanggung jawab udah, sisanya untuk Tuhan. Sisa itu bukan sisa kecil loh. Semuanya karena kebutuhan kecil kan. Yang utama untuk Tuhan. Itu yang benar.
Itu yang kita tunggu-tunggu, ada orang yang bertobatnya 100%. Malah membela Taurat, harus 10%. Membatasi itu namanya. Aduh, gimana ya dunia ini ya. Ayat 20-21. Tuhan berkata begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku untuk aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21-nya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apakah kurang jelas? Kalau Taurat ada kebenarannya yang bisa dipakai sampai sekarang, sia-sia kematian Tuhan Yesus. Justru kematian Tuhan Yesus menyempurnakan, bukan begitu. Hidup kudus itu bukan mencurahkan kalau daging domba, darahnya diciprat-ciprat, bukan. Hidup kudus itu bukan kasih persepuluhan, bukan. Hidup kudus itu berikan seluruh hidupmu. Jangan udah kasih persepuluhan, hidupnya nggak benar. Orang suka ngomong sama saya, emang nggak ada bahan lain Pak persepuluhan. Itu basicnya, dasarnya. Kalau kamu cuma mempersembahkan 10%, kamu nggak jadi anak Allah. Karena kamu cuma melakukan Taurat. Kamu harus lebih dari itu. Misalnya kasih 10%. Nanti orang lain pun harus ditolong. Jangan gini, udah kasih 10%, ada orang minta tolong. Sorry ya bro, udah aku kasih gereja. Aku udah bayar pajak. Loh, dipikir pajak lagi. Sorry ya Tuhan, udah lunas ya. Yang ini terserah aku nih 90%-nya. Itu modelnya Taurat itu begitu. Orang dirubah nggak mau, ngotot mau persepuluhan. Sebab persepuluhan bisa disalahgunakan. Orang yang nggak punya ditekan-tekan, belum bayar. 2 bulan kau nggak bayar. Utangnya sekian nih. Loh kok utang, orang nggak punya duit kok utang. Persepuluhan itu dari yang ada. Ya, biarin orang biar kupingnya sampai capek saya ngomong. Biarin, pokoknya orang dengar biarin sampai ngerti banget. Oke, yang mengerikan itu, ada orang nanya gini, ini maunya apa sih pendeta ini? Ngomong persepuluhan terus, ngomong. Ini maunya apa sih? Nih saya kasih tahu, Galatia 5 ayat 4. Ini maunya. Galatia 5 ayat 4. Saya ngotot begitu karena kalau kamu hidup menurut hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Kamu gak selamat. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang masih mau Taurat, kamu lepas dari Kristus. Menghina Kristus namanya. Sebab kematian Tuhan Yesus menyelesaikan Taurat sudah selesai, tergenapi. Gak ada lagi. Itu. Tapi hukum moralnya menjadi hukum kasih karunia di dalam Tuhan. Ini dasar banget. Jangan karena uang lalu kau tersinggung. Oh, dunia ini ya topengnya kebuka semua. Karena uang tersinggung. Padahal maksud saya itu supaya kamu selamat jadi anak Allah. Dan jemaat juga menjadi dewasa. Memberilah dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Tapi dengan sikap hati yang benar. Bukan, aduh aku gak bayar nanti belalang pelahap. Nanti aku dikutuk. Nanti aku gak punya rezeki. Jadi sial lagi hidupku. Salah itu. Kalau memberi itu memberi aja. Memang ini aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Gitu. Gak ada Tuhan. Gak apa-apa. Dukung. Link-link kebenaran bagikan. Kita itu jangan berhenti. Apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Ya, katanya mau jadi saksi Kristus. Sebagian bukan jadi saksi Kristus, malah jadi saksi dusta. Kemana-mana ngomongin si pendeta itu begini begitu. Tapi fitnah isinya, saksi dusta. Mengerikan loh dunia ini. Saking saya nggak bisa khotbahkan di sini, terlalu vulgar. Bisa ngomongin saya, ngomongin siapa gitu. Tapi fitnah isinya. Saksi dusta dia, bukan saksi Kristus. Waduh, padahal saksi dusta itu melanggar 10 firman yang mendasar banget tuh. Jangan kau menjadi saksi dusta. Dilanggar loh, saksi dusta. Orang dunia aja yang gak kenal Tuhan. Gak berdusta loh, takut kualat katanya. Lah ini yang khotbah macam-macam saksi dusta yang kau lakukan. Aku mendengar suara Tuhan. Vaksin itu 666.
dusta itu. Dua kemungkinannya. Dia saksi dusta atau dia mendengar suara setan yang dia pikir Tuhan. Saya kalau ngomong tegas saja udah. Saudara mau pilih yang mana? Hidup ini pilihan. Mau ikut yang sana silakan. Mau ikut yang benar di sini. Waduh, saya itu ada yang ngasih tahu jangan keras-keras lah Pak. Keras aja nggak berubah. Kalau halus bagaimana ya? Ya, jangan lepas dari kasih Kristus. Makanya jangan lupakan Taurat. Makanya lupakanlah Taurat. Jangan hidup menurut Taurat. Hiduplah menurut Tuhan Yesus. Itu yang benar, saudara. Ya, banyak orang itu jadi agamawi akhirnya. Karena hidup menurut Taurat. Semuanya ritual, tapi faktanya pelit, mulutnya bocor. Mulut bocor itu apa ya? Kadang-kadang saya dengar gitu ya, mulut bocor itu apa ya? Mungkin maksudnya ngomong sembarangan gitu kali ya, sono sini gitu. Itu kali bocor ya. Kasar, licik, angkuh. Yang saya bingung itu seorang pembicara bisa licik itu saya bingung banget tuh. Tapi itu fakta. Nanti kalau ada yang dengar ngomongin orang itu terserah situ. Mau belajar apa enggak? Kalau enggak belajar enggak usah dengerin channel ini. Mau belajar boleh dengarkan. Ya. Buat apa kita hidup sekali aja enggak benar? Menjadi saksi dusta. Nah, yang sering itu menjadi moralis. Saudara tahu enggak moralis itu apa? Moralis itu seperti orang Farisi, ahli Taurat itu. Kalau lihat orang bersalah, dikejar, mau dihukum. Seolah-olah dia punya hak menghakimi. Itu moralis namanya. Aku tidak seperti dia, itu moralis. Aku orang baik, aku memberi persepuluhan, aku di gereja mendukung. Tapi kalau lihat orang berdosa, najis. Waduh, kafir. Itu moralis itu. Itu gak selamat orang kayak gitu. Oh, dia taat beragama tapi moralis. Tuhan Yesus bukan seorang yang moralis tipe seperti itu, tetapi yang mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya kita harus sadar sesadar-sadarnya. Menjadi saksi Kristus itu tidak boleh menjadi hakim. Menjadi saksi itu justru kalau ada orang berdosa kita deketi. Jangan buat dosa lagi deh. Ya, kita berhenti. Jangan buat dosa lagi. Itu yang benar. Yang selama ini kan gak begitu. Ada orang selingkuh diomongin kiri kanan. Waduh, mau dihukum. Moralis kau. Berarti kau seorang ahli Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi zaman sekarang. Kita gak setuju dengan dosa orang yang diperbuat itu. Enggak, tapi kita gak boleh menghukum orang itu. Kita siapa kok menghakimi orang? Gak boleh, hanya Tuhanlah hakimnya. Ada amin gak ini? Ada lagi yang merasa sudah selamat, tapi malas belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan malas. Padahal manusia diselamatkan salah satunya karena Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang mengubah mindset. Gak mau belajar. Ya gak bisa. Aku percaya, pokoknya aku percaya. Kemarin ada yang cerita sama saya. Ada seorang yang ngaku gini, yang penting aku percaya. Firman aku gak ngerti. Yang penting aku percaya. Aku gak mau belajar firman, ruwet. Itu kau aja. Aku enggak, yang penting aku percaya, selamat. Ada loh yang begitu. Saya bilang, aduh pantas kok aneh-aneh gitu, enggak ngerti firman. Saudara di sini ya, semua belajar firman. Firman Tuhanlah yang membebaskan kita dari segala ikatan. Ikatan cara hidup yang salah. Kalau enggak bisa. Dari mana kita belajar kalau bukan dari firman Tuhan? Orang datang kepada Tuhan pada umumnya itu transaksional, bukan membangun relasi, bukan membangun hubungan antara umat dan Tuhannya, antara anak dan bapaknya, tapi transaksi. Persis ke dukun. Dulu ke dukun, mbah minta rezeki, bayar. Di gereja juga sama, persepuluhan Tuhan, bales ya, 100 kali. Bahkan ada yang ngomong bukan 100 kali, 1000 kali. Barusan menuju sini saya dengar, 1000 kali. Penemuan baru rupanya. Dibalas Tuhan 1000 kali katanya. Pembohong-pembohong itu memang begitu. Supaya orang, mbak, kasih persepuluhan.
itu rusak itu. Mental jadi rusak. Setiap jemaat kalau memberi persembahan dengan sikap hati yang benar, Tuhan semuanya milikmu Tuhan. Entah 10, entah 12, entah 20, entah 5, pokoknya ini milikmu Tuhan. Nah itu baru jemaat yang dewasa. Mestinya semua orang begitu. Seandainya nggak ada, nggak masalah, tetap pede. Aku nggak persembahkan uang Tuhan, karena lagi nggak ada penghasilan. Nggak masalah Tuhan bilang, tapi kamu anakku. Mantap, tapi miliki karakter surgawi. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang parah itu gini loh, ada banyak orang yang suka mendengar pendalaman Alkitab. Rajin ke gereja. Tapi cuma itu yang dilakukannya. Nggak pakai perbuatan. Tidak hidup kudus lagi ngomong sembarangan. Waduh, saudara. Mestinya kita hidup ini sebenarnya belajar. Nanti kalau kita lakukan perjamuan kudus ya, harus mengerti dengan benar. Jangan ngarang-ngarang. Oh perjamuan kudus itu airnya bisa menyembuhkan sakit gigi. Sakit kanker. Nggak ada begituan. Tuhan bisa menyembuhkan, tapi bukan lewat perjamuan kudus. Jangan ngarang-ngarang. Banyak orang ngarang-ngarang emang dunia ini nggak takut. Makanya kita belajar itu gini loh. Sebelum aku mati Tuhan, aku mau belajar. Ada satu hal yang harus aku pahami Tuhan. Nanti aku tidak tahu kapan aku mati. Kan mestinya gitu ya. Begitu harusnya. Satu hal yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Saudara nyanyikan dengan tulus. Roh Kudus, sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga, saudara. Banyak orang merasa hidupnya berharga kalau ngetop, jadi konglomerat, jadi pendeta besar. Belum tentu itu ada harganya. Hidup ini jadi berharga kalau kita berkenan bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu yang nomor satu. Makanya carilah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kemarin kita retreat aktivis, semua aktivis dan keluarganya. Ada 100 jumlahnya, 100 orang ya. Wah seru, rame gitu. Kemarin hari Sabtu pagi, di pagi hari kita doa pagi dulu, gabung ke pusat. Jam 5 sampai jam 6, lalu jam 6 lewat lah kita mulai renungan, saya bawakan renungan. Tapi hari itu ya, dari kamar saya mau masuk ke bersama, saya duduk dulu di ruangan tamu sendirian gitu. Saya minta Tuhan, apa
Apa ya Tuhan pesannya pagi ini? Diberi pesan loh, 10 menit sebelum waktunya saya dapat. Ada sesuatu yang masuk gitu. Keluar kau. Keluar. Saudara, kita semua disuruh keluar. Keluarlah kau dari gerombolanmu pencemooh itu. Keluar kau dari cara hidupmu yang salah itu. Keluar dari dunia yang gelap itu. Ke terangnya yang ajaib. Keluar. Sebenarnya arti gereja itu keluar, saudara. Keluarlah kau. Jangan di situ terus. Keluar, sucikan dirimu. Kuduskan dirimu. Setelah kau hidup kudus, barulah kau layak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah arti hidup kudus. Amin ya saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Mulai hari ini, ingat baik-baik, hidupku berharga kalau berkenan bagi Tuhan. Kalau hidup kudus. Aku tidak kaya, enggak masalah sama sekali. Malah yang kaya harus introspeksi diri. Berharga enggak di mata Tuhan? Kaya raya pelit. Kekayaanmu itu jadi kutuk dalam hidupmu itu. Bahaya. Itu sebabnya Alkitab memperingatkan kan, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Karena di mana hartanya, di situ hatinya berada. Padahal kematian Tuhan itu ditujukan supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya kita hidup bagi Dia. Itu tujuan kematian Tuhan itu sebenarnya. Bukan hanya dosamu ku tebus, udah terus hidup untuk diri sendiri. Bukan. Dosamu ku hapus. Tapi setelah itu, hiduplah untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan yang untung siapa? Kita juga. Kita jadi tidak binasa. Kita jadi berkat. Bisa dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap kita, di tempat kita masing-masing. Baik saudara seorang bisnismen atau apapun. Tidak masalah. Tapi hidup ini harus berbuah. Harus berbuah. Sebab yang penting buah roh, bukan karunia roh. Banyak orang bangga karunianya. Aku bisa berbahasa roh. Aku bisa bernubuat. Aku bisa ini, bisa itu, bisa ini. Oke, bagus, bagus. Punya karunia banyak, bagus. Tapi ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau kamu diberi banyak gak melakukan apa-apa untuk Tuhan, karena sibuk aku punya karunia nih. Kamu binasa, saya kasih tahu. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah buah-buah rohnya. Apakah kita hidupnya berbuah atau tidak. Pohon yang tidak berbuah, dipotong sama Tuhan, dibakar. Itu kalimatnya jelas loh, Bro. Kok berani ya orang zaman sekarang gak berbuah loh. Kok di gereja itu jadi ritual, melakukan ritual agama. Tapi tidak berbuah hidupnya. Tidak berbuah sama saudaranya aja pelit. Jemaat zaman sekarang itu, aduh kalau saya lihat, aduh Tuhan. Bagaimana caranya menyampaikan ya supaya impartasi rohnya ini nyampe gitu. Supaya bisa diterima kebenaran itu. Gimana caranya? Tapi Alkitab sudah mencatat sih dari dulu. 2 Timotius 4 ayat 3-5. Nanti ada waktunya bahwa jemaat tidak bisa menerima, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima ajaran yang sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka mendengar yang ajaib-ajaib padahal gak ada buktinya. Mereka sukanya orang yang suka sering banget ngomong, aku mendengar suara Tuhan. Tapi yang disampaikannya tidak sesuai firman sama sekali. Artinya dia bohong besar itu. Pembohong. Dari dulu tidak ada yang ngomong begitu. Saya yang ngomong, pembohong dia. Suruh sini kalau berani. Kamu ngomong dari Tuhan itu apa? Karena saya juga dengar suara Tuhan. Tapi tidak sama dengan yang kau dengar. Kamu pikir kamu saja yang dengar suara Tuhan. Saya itu orang yang sangat logis loh saudara. Background saya itu insinyur, teknik. Tapi Tuhan berikan pengalaman loh. Saya bisa dengar loh suara Tuhan tiba-tiba. 1 kata, 2 kata. Dan jadi rema. Waduh.
Makin hari makin takut saya, jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Kalau soal difitnah biarinlah, itu urusan saksi-saksi iblis memang. Tapi dalam diri kita semua, jangan pernah ada yang salah. Ayo belajar hidup kudus. Roh Kudus sudah ditaruh dalam diri kita, maka itu hiduplah kudus. Semua orang saya lihat luncas. Luncas itu meleset. Tuhan arahkan ke sini, tapi hidupnya ke sini. Meleset. Ke gereja mestinya pusatnya Tuhan. Ini pusatnya diri sendiri. Yes. Gitu. Kebalik semua. Janji Tuhan adalah mau menyelamatkan kita. Ini beda. Aku klaim janjinya mau beli tas mewah. Tas mewah lagi. Aduh, mau pakai tas mewah mau enggak kau tetap tidak berharga di mata Tuhan. Kalau kau tidak berkenan hidupnya untuk Tuhan. Ya, jadi menjadi saksi Kristus itu martus. Lewat ucapan, lewat perbuatan, kalau perlu mati untuk Tuhan. Jadi martir. Artinya kita enggak boleh sebagian mempersembahkan tuh segini aja Tuhan. Enggak bisa seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin, saudara. Menjadi alat keselamatan Tuhan. Itu mestinya menjadi alat keselamatan Tuhan. Jadilah alat di tangan Tuhan semua kita. Kalau ada teman atau saudara yang belum kenal kebenaran, bagi. Baginya pelan-pelan. Jangan langsung yang marah-marah begini. Nanti dia nge-play, semua kaget dia. Dibagi dulu yang renungan malam. Yang kalem. Gitu. Renungan malam. Dinita bobokkan tapi dengan pengertian yang benar. Nanti lama-lama baru yang keras-keras. Nanti dia nggak doyan lagi yang empuk-empuk. Iya, saya perhatikan ciri khas itu begitu. Orang yang mulai mengerti kebenaran nggak doyan itu. Khotbah motivator itu nggak doyan. Iya, ngapain sih ngomong begini? Motivator itu gampang loh khotbah. Nggak usah persiapan, nggak usah sekolah apa-apa. Saudara percayalah Tuhan itu baik. Kalau saudara belum sukses sekarang, percayalah ada waktunya. Nanti indah pada waktunya. Kan cuma merangkai kata-kata indah aja. Gak bisa, kau harus berubah karakternya kalau mau sukses. Enak aja tunggu waktunya. Mujizat belum terjadi, tunggu saja. Nunggu terus, jangan nunggu. Aktif. Belajar, kerja keras. Nanti mujizat nyusul. Amin gak nih? Waduh, kebenaran yang begini ini sudah jarang, saudara. Di Alkitab itu ada satu kebenaran lagi. Saksi itu harus dua minimal. Harus dua. Saksi satu belum tentu benar. Kalau menurut Alkitab dua minimal, 2 atau 3. Ya. Tapi kalau saya lihat ya, hari ini juga nggak gitu juga. Saksi ada 10, tapi semuanya bohong. Percuma. Kalau dalam ilmu matematika ada yang namanya syarat cukup. Saudara nggak tahu apa enggak ya? Kalau ada saksinya 2, itu syarat cukup, belum tentu benar. Tapi kalau saksinya nggak ada, nggak usah diomongin, itu pasti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak punya saksi. Tapi kalau saksinya 2, itu syarat cukup, harus dibuktikan lebih lanjut sesuai fakta nggak? Makanya kebenaran itu sesuai dengan fakta. Itulah yang dimaksud dengan syarat perlu. Syarat perlu itu harus sesuai fakta. Kalau nggak ada faktanya berarti salah. 2 saksi yang dimaksud di kitab Wahyu pasal 11 itu, kalau kita lihat komentar tanya orang-orang itu jawabannya ini. 2 saksi itu adalah Musa dan Elia. Jawabannya. Tetapi saya ingatkan ya, jangan selalu pakai konteksnya perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian baru berbeda. Contoh, dari Mesir kupanggil anakku, itu siapa yang dimaksud? Israel. Tapi yang dimaksud perjanjian baru, dari Mesir kupanggil anakku, siapa? Yesus, Sang Mesias. Waktu itu kan ke Mesir kan, waktu Herodes membunuh para bayi, melarikan ke Mesir kan, Yusuf dan Maria, balik lagi kan, itu. Makanya orang Yahudi nggak percaya sama perjanjian baru, karena konteksnya beda nih, nggak ngerti nih gitu. Ya, makanya kalau baca perjanjian baru, jangan semuanya letterlux, kaku. Lihat faktanya. Lihat faktanya yang penting. Di Wahyu 12 ayat 17. Coba kita baca, ini yang penting. Wahyu 12 ayat 17.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Si setan itu marah kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang memenuhi hukum-hukum Allah siapa? Hukum Allah di situ Taurat. Siapa? Israel. Yang memiliki kesaksian Yesus siapa? Orang percaya. Itulah saksi di akhir zaman. 2 saksi di akhir zaman. Ya. Jadi kalau mau tahu siapa Elohim yang benar, tanyalah pada 2 saksi ini. Dijawab oleh yang punya Taurat, yaitu Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tanya ke kita, siapa? Bapa di surga yang mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah segel kebenaran. Itulah yang benar. Kalau yang cuma ngaku, aku dari surga, saksinya gak ada. Oke deh. Perhatikan semuanya begitu, gak ada saksi. Tapi yang ini jelas, saksinya 2. Sesuai hukum saksi ganda di perjanjian lama. Ya, kita sangat beruntung kalau kita menjadi salah satu saksinya. Oleh sebab itu jadilah saksi Kristus sampai kita menutup mata. Jadilah saksi Kristus. Kita menjadi salah satu saksi dari akhir zaman. Kalau mau tahu Tuhan yang benar, tanyalah kepada kita orang percaya. Tanyalah pada Israel. Elohim mana yang benar? Sebab ada banyak Elohim. Elohim yang namanya Dagon, Baal, dan yang modern sekarang banyak versinya. Yang benar yang mana? Yang Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang mana? Yang turun menjadi Tuhan Yesus kita. Yang nanti akan datang lagi, saudara. Yang nanti akan datang lagi. Makanya hari ini kita mau lakukan perjamuan kudus untuk mengingat apa yang telah dilakukannya untuk dunia ini. Saudara yang ikut sesi pertama ini, nanti kalau di rumah pas ada waktu langsung didengarkan juga sesi 2 sebab ada lanjutannya. Ya, lebih lengkap. Tapi jangan nggak pulang ya saudara, nanti nggak cukup tempatnya. Enggak, saya mau terus Pak, waduh nggak cukup nanti saudara. Ya, oke. Perjamuan kudus ini adalah kita diikutkan dalam suatu perjanjian yang baru. Dulu Tuhan mengikat perjanjian di Gunung Sinai. Engkau akan jadi umatku. Perjanjian apa itu? Perjanjian Taurat. Perjanjian lama, perjanjian Taurat. Di perjanjian baru dikisahkan bahwa aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Tidak seperti perjanjian yang dulu. Perjanjian yang baru. Itu. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Di hatimu. Bukan lagi lewat buku-buku. Masuk sehingga kamu akan cerdas mengerti kehendak Tuhan. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tuh. Nanti sesi 2 mungkin dibahas lebih lanjut. Ya. Intinya adalah begini, kalau kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru. Kita menjadi bagian dari perjanjian yang baru. Perjanjian dengan Tuhan Yesus, dimateraikan oleh darah Yesus. Itu artinya. Nah, kita menyadari hal itu, yes Tuhan, aku masuk ke dalam perjanjian yang baru. Aku menjadi saksi Kristus kemanapun aku pergi. Mestinya begitu, setiap kita. Jangan sampai dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Ya, jadi oke saudara, saya panggil pelayan perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara
pikul berat bebanmu. Di atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, mohon berkati apa yang akan kami lakukan. Layakkan tangan-tangan hamba-Mu ini, hamba-hamba-Mu ini, pelayan-pelayan Tuhan, untuk melakukan, melayani perjamuan kudus ini. Juga layakkan setiap kami semua Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus ini, untuk mengingat akan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh beroleh kasih karunia, belas kasihan-Mu, kami ingin berdoa untuk yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Yang memiliki kesulitan keuangan, Kau berikan hikmat marifat untuk mengatasinya, sehingga hidup kami menjadi efektif di tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Mari pelayan perjamuan kudus bagikan ke seluruh pelayan Tuhan yang ada dan juga seluruh jemaat. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosa
saudara sekalian, kalau masih ada yang belum menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semua, yang di bawah sudah ya? Oh, masih ada, silakan angkat tangan. Oh, sudah. Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami ini, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita turunkan tangan kita dulu. Mari kita ikuti pengakuan ini bersama-sama dengan saya, setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan Yesus. Hidup untuk mengabdi dan melayani dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir Tuhan. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri.
Kau terima diriku, orang berdosa. Musik saja. Saudara sekalian, kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru bersama Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus. Kemanapun saudara pergi, jadilah saksi Kristus. Yang bukan hanya lewat mulut memuji Tuhan, yang terutama adalah lewat perbuatan nyata. Jadilah saksi Kristus, saudara. Jangan tunda untuk bertobat, jangan tunda untuk mempersembahkan dirimu seluruhnya untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan mati di kayu salib untuk kita semua, supaya kita menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Saudara, mestinya yang mati itu kita, saudara, yang tergantung, terkutuk itu. Tapi Tuhan menggantikan tempat kita. Mari kita menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya, saudara. Golgota, darahmu mengalir, Tuhan. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. 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 Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia, yang diberkati dan yang beruntung. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Mohon pimpinan Roh Kudus terus ada pada kami. Terima kasih, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga seluruh pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati beserta seluruh keluarganya, agar pelayanan kami semua efektif di mata Tuhan, efektif untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami semua umat-Mu di tempat ini, kami mau angkat tangan tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut.
dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.